Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. فاتحة بنت الفتوح والمنوح والرسوخ والتوبة النصوح نهدي تبارك الله روح الجن لكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا للحبيب أحمد بن زين الحبشي ثم إلى أرواح الولياء أهل بلده ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في المجلس سابقا ولاحقا أن نتغشاهم برحمة المغفرة فنبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Harta yang kena zakat yaitu diantaranya an-nagdan, emas dan perak. An-nagdan yaitu emas dan perak. Sebagian ulama menyatakan bahwa uang termasuk nagden, termasuk nagdun. Sebagian lagi menyatakan bahwa uang bukan termasuk nagdun. Ada seseorang memiliki emas 1 kilo misalnya, disimpan sampai setahun, emas 1 kilo wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah dinyatakan mencapai nisab. Zakatnya adalah 2,5%. Duit 1 miliar disimpan sampai setahun, menurut pendapat yang menyatakan duit itu adalah sama dengan emas dan perak, maka wajib dizakati 2,5%. Tapi jika menurut pendapat yang menyatakan duit itu termasuk urut, bukan termasuk nugget, maka tidak mengeluarkan zakat. Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal keluarkan zakat. Emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya dengan catatan bukan untuk perhiasan yang mubah. Perhiasan yang mubah yaitu untuk kalungnya perempuan misalnya, untuk cincinnya perempuan, anting-antingnya perempuan, ini berarti nggak kena zakat. Dengan catatan tidak ada israf, fahish, tidak boros. Kalungnya dari rantai, rantainya rantai sepur dari emas. Ya, ini udah berarti israf, fahish, boros ini namanya. Kalau memang dibuat untuk hiasan yang haram, kena zakat. Kalung, tapi
untuk laki-laki, dipakai untuk laki-laki. Berarti perhiasan untuk haram, karena bagi laki-laki haram pakai emas dan perak untuk perhiasan kecuali cincin perak. Haram hukumnya bagi laki-laki untuk perhiasan emas dan perak. Kalau perhiasan yang diharamkan kena zakat jika mencapai nisab. Perhiasan yang dimakruhkan juga kena zakat. Seperti dobbah, tembelan dengan emas, tembelan dengan perak besar untuk hajat. Alhasil yang tidak kena zakat emas dan perak itu jika digunakan untuk perhiasan yang mubah. Tapi dengan catatan tidak boros, tidak ada israf. Itu semuanya kena zakat jika mencapai nisab. Nisabnya kalau emas 20 mithqal. 20 mithqal yaitu sama dengan 84 gram. 84 gram emas murni. Perak yaitu 200 dirham. 200 dirham yaitu 588 gram perak. Wajib dizakati jika emas atau perak tadi itu mencapai nisab dalam waktu setahun. Dalam waktu setahun. Punya emas 84 gram. Syawal sampai pendak Syawal wajib dizakati. Karena itu dihitung itu orang yang punya emas itu. Nyimpen emas. Kena zakat itu. Untuk gunyah. Kena zakatnya itu kalau mencapai nisab. Ya. Berbicara masalah emas. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menjadikan emas sama perak ini berharga, bernilai, malah menjadi kebanggaan ya. Kemarin malam saya juga terangkan ada di rumah pengajian bagaimana dunia ini terliputi pada 7 hal sebenarnya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia itu dirayu atau dihiasi di atas dunia ini seneng dengan selera terhadap perempuan. Terhadap perempuan. Ini fitnah semuanya ini udah kalau perempuan ini. Kenapa didahulukan perempuan daripada yang lainnya? Karena setan itu kalau mancing
manusia untuk masuk dalam jaringnya lewat perempuan. Kalau udah perempuan yang disuruh aksi, perempuan disuruh beraksi, nggak tunggu murid, ustadznya juga mendeli. Nggak nunggu orang awam, ulama juga mencicil. Ini adalah alat setan yang paling ampuh untuk menguasai hati manusia. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Pertama, senang dengan perempuan. Wal banin. Yang kedua yaitu senang dengan anak. Semua cinta dengan anak. Karena itu anak ini, kenapa hujan? Ya Allah, kesian. Naik atas sebagian. Naik atas. Yang perempuan ini. Ini Mixagrip ini mau bagi-bagi obat. Tapi sampean harus paham bahwa saya tidak mendapat minta uang ya. Saya izinkan karena mau bagi-bagi sama sampean obat. Enggak lebih daripada itu. Saya enggak jual pengajian ini kepada perusahaan, saudara-saudara ya. Ya, saya takut sampean salah paham nanti. Wah, Habib ini ngambil manfaat, dapat duit banyak ini. Enggak ada duit. Hujan di luar ya? Sian. Udah. Ibu-ibu perempuan bisa masuk kelas. Ibu-ibu perempuan bisa masuk kelas. Bisa masuk kelas, Bu. Bisa ke atas, ke loteng. Akhir. Saya teruskan ya. Wah, rame seperti pasar belakangnya. Udah Bu, jangan rame Bu. Kalau udah duduk nggak usah rame. Doakan kalau punya duit kita cor semuanya ini. Saya teruskan ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Orang di atas dunia ini dibuat oleh Allah cinta terhadap anak. Cinta terhadap anak. Semua cinta kepada anak. Sampai diceritakan
pernah dalam satu kejadian peperangan ada seorang anak di tengah padang pasir, kemudian panas sekali itu padang pasir. Seorang ibu, waktu itu Rasulullah duduk sama sahabatnya. Ada seorang ibu kehilangan anaknya setelah terjadi peperangan. Maklum, perempuan di zaman itu, zaman sahabat, nggak seperti sekarang keluyuran, nggak. Ibu ini mencari-cari anaknya. Dia melihat dari dalam kemah, padang pasir panas. Sahabat lagi kumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah peperangan. Nggak taunya ibu tadi itu melihat anaknya di tengah padang pasir lagi kepanasan, mungkin nangis itu anak. Itu perempuan yang asalnya pemalu, nggak mau keluar, kelihatan anaknya, nggak sadar dia. Dibuka itu kemah, lari sambil menjerit-jerit, ibni, ibni, anakku, 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 begitu. Setelah sampai kepada anaknya, dipeluk anaknya yang asalnya anaknya jatuh di bawah padang pasir yang panas tersengat matahari, sama ibunya diambil, dipeluk, kemudian ibunya menjatuhkan diri, ditaruh di atasnya, badannya ibunya tersengat panasnya padang pasir. Sahabat melihat begitu hebat ibu ini kepada anak, cintanya, rahmatnya, kasih sayangnya sampai melelehkan air mata. Dilihat sama Nabi, atajabuna hadhihi bi ibniha, apakah kamu kagum rahmatnya ibu ini, kasih sayangnya ibu ini terhadap anaknya? Iya ya Rasulullah, aku kagum ya Rasulullah, begitu hebatnya ibu terhadap anak. Kemudian Nabi menyatakan, Allahu arhamu bikum min hadhihi bi ibniha. Allah lebih rahmat, lebih sayang kepada kamu, lebih cinta kepada kamu daripada ibu ini terhadap anaknya. Allahu Akbar. Di dunia itu Allah jadikan manusia cinta kepada perempuan, kedua cinta kepada anak. Wal qanatiril muqantarah, yang ketiga yaitu cinta dengan harta berupa emas dan perak, minadz dzahabi wal fiddah. Ini biasanya emas dan perak, harta ini adalah incaran dan target para pedagang. Pedagang-pedagang di tengah kota biasanya gimana caranya mencari harta sebanyak mungkin. Summiya adz-dzahab li'annahu yadhhab wa la yabqa. Zahab itu apa artinya? Emas. Zahab dari zahaba yadhhabu, karena itu emas sebentar lagi hilang, enggak kekal. Summiyat fiddah li'annaha tanfaddu bil infaq ay tatafarraq. Dikatakan fiddah karena sebentar lagi akan bercerai-berai,
dengan dikeluarkan itu perak, al-fiddah perak. Ini segi bahasa. Yang ketiga, orang itu disenangkan dengan al-khailil musawwamah. Al-khailil musawwamah yaitu kendaraan yang istimewa. Kalau dulu kendaraan yang istimewa itu kuda. Biasanya dipakai sama pejabat itu, kendaraan yang istimewa. Kalau sekarang ya mobil, Mercy, Bulldog, Jaguar, nggak tahu orang Sungai Jaguar, Oplet yang tahu. Biasanya dipakai pejabat itu. Pejabat-pejabat paling seneng ngumpulkan kendaraan yang mewah itu. Jadi kebanggaannya, fitnahnya para pejabat. Kalau duit itu fitnahnya para pedagang. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Manusia itu disenangkan dengan binatang-binatang ternak. Ini biasanya orang-orang pelosok, orang-orang yang di desa-desa, dia senang dengan binatang-binatang ternak. Kadang-kadang tidurnya sama sapinya. Oh, dibelani. Kalau untuk sapi, untuk itu, wah, subhanallah, belum pernah kita melihat sapi dicewoi kecuali ada di desa itu. Dimandeni. Itu sudah memang fitnahnya. Senang dengan binatang ternak. Wal harath. Al-harath ini adalah tanaman atau pertanian. Ini biasanya para petani itu, pemilik kebun dan sawah, fitnahnya begitu. Dzalika mata'ul hayatid dunya, ini adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah mempunyai tempat kembali yang istimewa, yaitu surga. Silahkan kamu miliki itu semuanya, tapi jangan lupa yang istimewa, tempat kembali nanti di akhirat, yaitu surga. Kemudian Allah menawarkan, qul a'unabbi'ukum min khairin min dalikum. Maukah kamu aku beritahu yang lebih bagus daripada itu semuanya? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa, 'inda rabbihim, nanti disediakan di sisi Tuhannya surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Memang emas dan perak itu termasuk fitnahnya dunia ya. Khususnya perempuan, paling senang sama emas. Tapi jangan sampai melupakan wallahu indahu husnul ma'ab. Jangan sampai itu semuanya kesenangan dunia melupakan tempat kembali yang istimewa, yaitu surga Allah. Baik, saya teruskan. Yang kedua yaitu at-tijarah, berdagang. Yang wajib dizakati yaitu perdagangan. Dagang itu begini, tukar menukar harta untuk mencari keuntungan. Anda punya duit, Anda punya kayu, kita tukar. Duitnya milik Anda, kayunya milik saya.
Tapi tujuannya untuk mencari untung. Artinya saya akan jual lagi itu kayu untuk cari keuntungan. Ini namanya dagang. Anda punya kursi, saya punya duit, tukar menukar. Ini duitnya milik kamu, kursinya saya beli milik aku. Tapi bukan untuk cari keuntungan, untuk rumah tangga, nggak kena zakat. Kenapa? Karena bukan dengan niat mencari keuntungan. Anda beli tanah, untuk apa? Ya nanti saya jual lagi kalau naik harganya, kena zakat itu tanah. Saya beli tanah untuk apa? Untuk saya bangun rumah. Rumahnya untuk saya tempati, nggak kena zakat. Saya beli sawah. Untuk apa? Untuk saya tanami hasilnya untuk saya makan, nggak kena zakat. Untuk apa? Nanti saya jual sama perumahan biar dapat untung, kena zakat. Jika mencapai nisab. Nisabnya yaitu ukurannya sama dengan emas. Kalau dikeruskan emas itu 84 gram, kira-kira duitnya berapa? Hitungan sendiri sudah. Perdagangan ini sekalipun rugi kalau udah mencapai nisab kena zakat. Tapi hitungannya setahun. Wah, modalnya dulu tadi itu 100 juta, didagangkan rugi setahun tinggal 50 juta kena zakat. Kenapa? Karena udah mencapai nisab. Dagang itu adalah termasuk ajaran Islam. Islam itu tidak senang dengan meminta-minta atau bergantung dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna an-nahara ma'asya." Aku jadikan siang hari itu untuk mencari ma'isyah. Wabtaghu min fadlillah. Sebagian ahli tafsir menyatakan carilah daripada kemurahan Allah, yaitu berdagang. Orang itu kalau berdagang pahalanya besar asal jujur, amanat. Dikatakan oleh Nabi, at-tajirul aminus sadugul muslim ma'as syuhada yaumal qiyamah. Pedagang yang amanat, yang jujur, muslim, dia nanti di hari kiamat kumpul bersama Sayyidina Hamzah, kumpul dengan orang-orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu yang perang kemudian gugur di medan pertempuran. Ini di pasar bisa mati syahid, kumpul dengan orang mati syahid asal dia jujur. Wah, Sohro itu jujur itu saudara, enggak gampang. Para nabi itu loh kerja. Nabi Zakaria itu diceritakan najjar, tukang kayu. Oh, ini kalau tukang kayu ini itu kerjaannya Nabi Zakaria. Nabi Dawud itu sekalipun beliau jadi raja, haddad, tukang besi. Nabi Idris ada menyatakan khayyat,
tukang jahit. Nabi Muhammad panglima perang. Kalau dulu sebelum jadi nabi, pedagang, bawa barangnya Sayyidatuna Khadijah. Setelah jadi nabi, panglima perang, dibayar dari ghanimah. Mimpin perang Rasulullah SAW. Kerja, bukan berarti nabi itu minta sumbangan terus. Dengan sahabatnya nggak ada. Karena itu Rasulullah bersabda, "Man talaba ad-dunya halalan ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarih lagi Allah wajhukal qamar lailatal badar." Siapa orang yang bekerja mencari rezeki yang halal dan untuk melindungi diri daripada minta-minta, nggak ngemis, berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta bisa berbaik dengan tetangga, maka nanti di hari kiamat wajahnya mencorong seperti bulan purnama. Cari rezeki yang halal. Orang dulu itu dagang semuanya. Ulama-ulama dulu itu dah ono ngenteni amplop itu. Apalagi dukun, jadi dukun di rumah ngenteni ada orang bawa macem-macem. Nggak ada, kerja. Ini Habib Alwi bin Segaf yang di Kebun Agung itu makamnya. Kerja beliau. Beliau itu membuat mamas. Mamas itu bukan emas, tapi barang seperti tembaga persis emas warnanya. Karena dikatakan mamas ma itu tidak emas, tidak emas. Habib Ja'far bin Syekhan itu kerja dulu. Kerja sarung, kerja jam, jual beli jam, kerja, nggak mau minta-minta begitu. Abu Bakar Gresik Gutub itu kerja, bukan kerja jual beli berkah, bukan. Malah saya pernah diceritai oleh anak beliau ketika dari Gresik ke Solo waktu itu. Habib Abu Bakar ini buka tasnya, nawarkan sama orang yang ada di sekitarnya, ada gahru. Tahu gahru, minyak kayu gahru itu? Siapa mau beli gahru, kata Abu Bakar. Ini yang istimewa, yang ini yang tengah-tengah. Yang istimewa misal 1 onnya 10.000. Yang tengah-tengah 1 onnya 7.500. Akhirnya ada yang nawar, "Beb, yang istimewa ini saya ambil 2 on, tapi harganya 7.500-an. Oh jangan, saya kurangi 1.000 aja dah, 9.000-an. Nggak boleh kurang, Beb. Nggak boleh. Iya dah, berkah, Beb. Ringkes sama Beb ini, berkah bukan dijual belikan. Inti nggak beli barang anak, tetap insya Allah berkah, anak doakan. Saya di sini cari rezeki halal, bukan jualan berkah. Ini orang biasa bawa minyak berkah. Apanya nggak ada berkahnya kok jualan berkah? Tuh lihat ini, orang yang dekat sama Allah begitu, bukan berarti jualan berkah. Mereka itu kerja. Orang dulu itu banyak
Orang-orang soleh itu bekerja semuanya. Abu Hanifah, ulama besar, kaya, kerja dia. Nggak mau minta-minta. Laits bin Sa'ad, kerja, kaya itu Laits bin Sa'ad. Laits bin Sa'ad ini kitab segudang hafal. Udah begitu wali lagi, sugihnya setengah mati. Nah, mudah-mudahan ada nih seperti Laits bin Sa'ad ini. Laits bin Sa'ad itu kalau sedekah nggak diukur dengan orang yang menerima, tapi diukur dengan kekayaannya. Uangnya misalnya 100 juta. Kalau kita ngasih orang miskin 10.000, wow, jimprak-jimprak. Kenapa? Orang miskin itu menganggap, wah ini besar. Tapi dalam pandangannya si miskin, dalam pandangannya yang punya duit, kecil itu, uangnya 100 juta. Karena itu Laits bin Sa'ad itu kalau ngasih nggak pernah dikit, diukur dengan hartanya. Sampai diceritakan ada satu orang datang kepada Laits bin Sa'ad itu membawa cangkir. Anaknya sakit, dia butuh madu. Datang ketok rumahnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Laits, saya minta madu, anak saya sakit perutnya untuk obat. Oh iya ya, saya kirim sebentar lagi ya. Oh terima kasih. Dikirim 2 drum. Dikirim 2 drum, 2 galon besar. Ya Allah, kok banyak? Kenapa? Kebanyakan, kita kepingin dikit untuk anak saya yang kecil. Bagi kamu banyak ini ya, iya. Bagi saya sedikit, ada 1000 drum di gudang saya. Dihitung dengan kekayaannya. Karena itu sampean kalau sedekah, jangan dihitung orang yang menerima itu besar atau kecilnya, hitung kekayaan Anda. Jangan jauh-jauh. Kalau misalnya di kantong Anda ini, kalau di kantong Anda misalnya sekarang ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 1.500. Kemudian ada orang miskin minta, milih yang mana sampean? Hah? Kalau Laits bin Sa'ad milih yang paling gede, 100.000. Kalau Habib Taufik milih 500. Itulah Laits bin Sa'ad, saudara. Wow, orang dulu itu hebat. Orang dulu itu memang hebat. Tapi apakah Allah mengurangi rezekinya, perdagangannya? Tambah maju ternyata. Tapi bukan boros dulu ya. Tepak, pengeluarannya itu tepak. Laits bin Sa'ad itu setiap harinya sedekahnya 1.000 dinar. 1.000 dinar. 20 dinar itu 84 gram. Ini 1.000 dinar, bisa dibayangkan. Satu hari. Di kota itu biaya pegawainya, pemerintah bayar mengeluarkan biaya untuk seluruh kota cuma 500 dinar. Ini sedekahnya Laits bin Sa'ad setiap harinya 1.000 dinar. Sampai akhirnya Amir, wali kota di tempat itu heran, ini kok berani bener ini orang begitu banyak pengeluarannya.
mendayo ditekani. Kamu itu kok nggak mikir sih kalau ngeluarkan duit setiap hari 1.000 dinar? Padahal kami nih pemerintah, biaya besar cuma 500 dinar. Katalah Sa'ad, Laits bin Sa'ad, aku ini sekarang sudah janji dari dulu, sebelum bekerja, semua keuntunganku adalah untuk maning. Semua keuntunganku adalah untuk sedekah. Jadi Laits bin Sa'ad itu donyone setiap tahunnya dihitung tidak ada zakatnya. Banyak yang haji sini ya. Terus saya teruskan. Jadi Laits bin Sa'ad ini setiap tahunnya dihitung begitu besar perdagangannya, tapi nggak ada yang kena zakat. Kenapa? Duitnya nggak mencapai nisab. Lawang untung sakmono langsung metu kabeh. Nih lihat orang dulu. Mereka berdagang tapi untuk manfaat, bukan ditumpuk-tumpuk dunyane. Bukan ditumpuk-tumpuk. Allah sendiri muji dalam Al-Quran, rijalun la tulhim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada beberapa orang yang terpuji, yang bagus, yaitu mereka yang belum pernah tertipu dengan kesibukannya di dalam perdagangannya dan jual belinya daripada berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah Allah kasih berkah kepada kita semuanya. Niati ya, kalau udah hartanya mencapai nisab, jangan ditunda-tunda zakatnya, biar berkah. Kalau enggak, zakat itu nanti akan menjadi malapetaka kalau enggak segera dikeluarkan. Kalau udah waktunya, tokno. Kalau udah dikeluarkan, insya Allah Allah akan melindungi harta daripada malapetaka dan bahaya. Mudah-mudahan insya Allah harta kita Allah kasih berkah. Perdagangan kita mudah-mudahan Allah kasih berkah. Rezekinya kita Allah berikan rezeki yang halal. Amin Allahumma. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.